Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf manusia. Mungkin kehadiran saya ini sudah menghambat perjalanan kalian semua untuk mencapai tujuan kalian. Saya meminta waktu kalian sebentar karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Silakan Pak, silakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepadamu yang sudah menunjukkan tempat tinggal saya terhadap Ki Demang Rastanta. Bagaimana keadaan Ki Demang Rastanta? Alhamdulillah. Pada saat ini, kondisi dari Ki Demang sudahlah pulih. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya, Ki Demang juga cepat untuk datang ke tempat saya. Mungkin saja, jika Ki Demang telat sedikit saja untuk datang dan diobati, itu akan membuat luka yang diterimanya akan semakin parah. Ya, saya juga kemarin itu kaget Pak. Tiba-tiba Ki Demang menemui saya, kondisi terluka. Ketika saya melihat lukanya, ternyata itu adalah dari tapak yastra yang pernah Pati ajarkan kepada saya. Benar sekali manusia. Sejujurnya, saya juga terheran-heran atas ajian tapak yastra itu. Saya mengajari ajian itu terhadap Kemuning. Itu hanyalah 2 jari saja manusia. Akan tetapi, yang terjadi kepada Ki Demang, ajian itu benar-benar menjadi 5 jari sampai mengenai tubuh Ki Demang. Berarti memang si Kemuning atau Ajeng Pandita itu mengembangkan hal itu mungkin Pak. Benar sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan, Kemuning adalah murid yang begitu cerdas, murid yang begitu pandai, dan murid yang sangat tanggap atas apa yang saya ajarkan terhadapnya. Bisa dikatakan, kekuatan yang dimiliki oleh Kemuning saat ini itu mungkin melebihi dari kekuatan dirimu manusia. Bahkan juga bisa melebihi kekuatan dari saya. Luar biasa. Dan mengenai sayembara yang sedang kau hadapi, itu kemungkinan besar nantinya kau akan berhadapan dengan Kemuning. Sejujurnya, ada sesuatu hal yang mengganjal di hati dan di pikiran saya. Dan mungkin malam ini akan saya sampaikan agar kau mengetahuinya. Silakan Pak. Saya tidak rela manusia jika Kemuning terluka. Apalagi Kemuning sampai terbunuh di tanganmu. Walaupun secara dipikir naral, itu kekuatan Kemuning lebih tinggi daripada kekuatanmu. Akan tetapi, selama kau memilih jalan ini, kau sudah dihadapkan banyak sekali permasalahan yang mungkin kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Kemuning. Kau memiliki keberuntungan yang dapat mengantarkan kepada kemenangan. Saya menyadari hal itu. Bukanlah kekuatan saya yang hebat. Bukanlah kecerdasan Donggobilo yang menentukan rencana.
bukanlah karena bantuan dari para sahabat yang lain, kita bisa memenangkan sebuah peperangan itu. Akan tetapi, karena keberuntungan yang ada di dalam tubuhmu itulah, saya merasakan benar selama saya berada di sampingmu. Keberuntungan itu selalu datang. Keberuntungan itu selalu hadir. Walaupun di kondisi yang sangat mendesak sekalipun. Amin. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pati? Jika memang jenengan sudah tidak tega sampai Kemuning terluka. Berilah kesempatan terhadap Kemuning untuk melarikan diri sebelum ajal menjemputnya. Jika posisi dibalik bagaimana, Pati? Saya yang mati di situ. Ini adalah jalan hidup yang sudah kau pilih, manusia. Kau memilih jalan ini sebagai pedomanmu selama ini. Dan kau harus menerimanya. Dan kau harus sanggup untuk melewati ini semuanya. Kau dulu pernah berkata kepada saya, apapun resiko yang datang kepadamu nantinya, kau akan siap menerima itu. Walaupun itu adalah kematian. Baiklah, Pati. Jika memang seperti itu, saya siap-siap saja, Pati. Saya akan mengingat betul pesan dari jenengan. Beri kesempatan Kemuning untuk kabur. Baiklah. Saya hanya ingin mengatakan hal itu kepada kalian. Saya meminta maaf. Mungkin kedatangan saya ini hanya membuang-buang waktu kalian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya poin pesan dari Pati ini tidak rela Kemuning atau Ajeng Pandita itu terluka atau bahkan mati, apalagi sampai di tangan saya. Padahal kita semua tahu ya teman-teman ya, bahwasanya Kemuning jauh lebih hebat dari segi apapun. Tapi kenapa Pati memiliki sebuah ketakutan itu? Lonsep Tarangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Lonsep Tarangga? Alhamdulillah. Seperti yang kau lihat, badan saya sehat. Saya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Dewi Manuta? Apa sudah bertemu panjenengan? Belum, manusia. Saya masih menahan rindu kepada Menahan rindu. Mohon maaf. Tadi saya sempat mendengar pembicaraanmu dengan Pati Darmawulo. Terus terang saja, saya merasa heran terhadap Pati Darmawulo. Saya rasa saya lebih bijak menanggapi soal bab cinta ketimbang Pati Darmawulo. Maksudnya bagaimana Tuan Tarangga? Pati, umur dia sudah matang. Asam garam kehidupan sudah pernah dia jalani, sudah pernah dia rasakan. Harusnya mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia katakan. Tetapi kedatangan dia kali ini, saya rasa saya kurang setuju. Saya saja yang sedang dinaungi oleh cinta terhadap Dewi Manuta di umur saya yang jauh
Di kedewasaan saya yang masih jauh dibandingkan dengan Pati, saya rasa saya lebih bijak menanggapi bab cinta ketimbang Pati Darmawulung. Jangan seperti itu Bang Bangga. Mohon maaf, ini hanya sebuah pendapat saya pribadi. Tapi cocok lu Mas, iya kok. Kenapa sih? Ya, tadi nyampaikannya beda loh Mas tadi. Ya pas jenengan bilang jenengan mati itu takdir kamu kayak kan, seakan-akan Persis yang sahabat Tuhan katakan. ya kan. Kenapa? Kenapa Pati lebih memilih Kemuning ketimbang sahabatnya sendiri, cucunya sendiri, anaknya sendiri? Dia lebih rela dirimu yang mati ketimbang Kemuning yang dia bicarakan. Seperti ini Tuan Septaraga. Saya rasa Pati menyampaikan pesan itu sudah dipikirkan secara matang-matang, bukan kebodohan belaka. Justru karena sudah dipikirkan matang-matang oleh Pati, saya rasa pikiran yang diambil oleh Pati, yang kata Tuhan itu matang-matang, saya rasa itu adalah kesalahan. Apakah dia lupa perjuangan demi perjuangan yang dia lewati dengan dirimu? Tetapi di saat seperti ini, di saat wanita hadir di hidupnya, dia lebih memilih dirimu yang mati ketimbang Kemuning itu. Sudahlah Tuan Septaraga. Saya tidak mau memperkeruh permasalahan itu. Pati adalah makhluk yang suka memberi nasihat tentang semua kehidupan. Dia seringkali memberikan nasihat-nasihat yang membuat saya kagum ketika pertama kali bertemu dengan Pati. Tetapi kehadirannya kali ini dan mengatakan hal seperti itu membuat saya sedikit kecewa. Saya yang sedang dinaungi cinta dengan Dewi Manuta saja rela berbulan-bulan menahan rindu. Tapi Pati, kenapa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Septaranga. Saya ingin menyampaikan ini kepada dirimu. Atas semua yang kau ucapkan baru saja. Tidak sepantasnya kau ucapkan. Karena kau tidak tahu apa-apa mengenai saya. Dan kau tidak tahu apa-apa mengenai mereka. Mohon maaf Pati Darmawulung, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap dirimu, seorang pimpinan perang yang sudah merasakan asam garam kehidupan. Keputusanmu kali ini, jujur saja, membuat saya kecewa. Kenapa Pati? Kenapa kau lebih memilih cinta? Kenapa kau lebih memilih Kemuning ketimbang cucumu sendiri? Yang mana kau sudah berjuang bertahun-tahun dengannya. Yang mana kemenangan demi kemenangan sudah kau raih bersama dirinya. Tetapi pada kali ini, kau yang terlihat bijaksana, sekarang kau mengambil keputusan lebih baik dia yang mati ketimbang Kemuning. Apa yang menyebabkan dirimu menjadi membuat keputusan seperti itu? Saya tidak pernah mengatakan sedikit pun agar dia yang lebih baik mati daripada Kemuning. Kau tidak tahu apa-apa mengenai permasalahan ini. Saya lebih mengenal diri saya. Dan saya yang lebih mengenal mengenai manusia-manusia ini.
Jadi, sebelum kau menilai siapapun, makhluk siapapun, bahkan kau menilai saya, janganlah kau mengucapkan sesuatu yang belum kau tahu pastinya. Untuk keseluruhan, saya memang tidak mengetahui urusan apa antara jenengan dengan Kemuning, ada hubungan apa antara Kemuning dengan sahabat saya ini. Tetapi setelah saya cermati perkataan dari Tuan Patih Dharma Wulung lebih cenderung ingin menyelamatkan Kemuning ketimbang cucu Patih Dharma Wulung itu sendiri. Kenapa? Saya tidak rela jika Kemuning itu terluka, apalagi sampai terbunuh di tangan mereka, di tangan manusia ini. Saya tidak rela itu. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan dan meminta bantuan kepada manusia ini. Berilah kesempatan untuk Kemuning kabur sebelum dipastikan kematian itu oleh pihak dari yang mengadakan sayembara. Tetapi Patih Dharma Wulung, bukankah Patih barusan mengatakan bahwasanya Kemuning adalah murid yang sangat pintar. Dia murid yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari sahabat saya ini. Bahkan lebih hebat dari jenengan sebagai seorang guru. Bukankah harusnya Patih Dharma Wulung lebih bijak? Harusnya Patih Dharma Wulung memikirkan keselamatan dari sahabat kami ini. Karena Maka dia dari ilmunya itu, jauh dari Kemuning. Cukuplah Tuhan. Patih, Tuan Septarangga, saya tidak mau percikan api ini akan menjadi besar. Lagi pula saya yang menjalani. Saya tidak merasa keberatan atas apa yang nanti saya hadapi. maka dari itu Septarangga, saya yang lebih mengenal diri saya. Saya lebih tahu manusia ini ketimbang dirimu. Jadi, janganlah kau asal menilai siapapun nantinya yang mungkin di sekiranya pemikiranmu itu salah. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Septarangga, malah nanti jadi kaku semua. Sudahlah Tuan Septarangga. Semoga saja penilaian saya yang sesuai kenyataan ini adalah kesalahan saya. Bila mana ini adalah sebuah kebenaran, jujur saja saya sangat kecewa dengan Patih Dharma Wulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa kembali manusia. Tuh, Patih karo Dharma karo Septarangga. Patih orang rela kalau Kemuning mati tuh. Dia patut dia wong cinta. Ya maka dari itu maksudnya misalkan lawan Mas Danang, dan itu jangan sampai Kemuning itu mati di tangan Mas Danang. Kalau bisa lolosin dia untuk kabur. Ya baik untuk itu. Mas Danang pun dan tidak tega kalau untuk membunuh Kemuning, Mas. Tapi kekuatan Kemuning itu di atas Mas Danang, bahkan di atas Patih sekarang, Dik. Jadi kalau Mas Danang yang kalah, ya mending seperti itu, karena itu takdirnya udah kayak gitu loh. Patih nggak tuh ngomong seperti itu, Mbak. Iya. Ya, Terus Patih ngomong seperti itu. Tuan Septarangga maksudnya datang Kecewa. keputusannya. Kebijaksanaannya tidak seperti dahulu yang Septarangga kenal. Karena cinta seperti itu loh. Maksud Patih kayak gitu saya banyak. Kita lagi punya tujuan menuju ke tempatnya Bahrun. Sago. Sudahlah. Berarti ini Patih sama Septarangga jengkelan. Saya takut. Bukannya
di hadapan sebuah permasalahan besar kita bersatu malah terpecah belah. Jangan sampai Kiai Barseso hadir di tengah-tengah persoalan ini. Barseso sing ngono kae, malik rupo kae. Jangan-jangan anak tambah. Hah? Ini balik lagi. Alah, sembuh wanita. Tundukkanlah pandanganmu. Seperangga. Ayo seneng cekal lebih aneh gue nyopati yuk. Ayo, ya deal. Bayar apa sih? Awas 3 ular ya, Dik. Ayo, Bayar kok si totoan. Temenang gitu. Iyalah, kan Iya, Bang. Ngasuk lho, Mbah. Tapi kebangetan dah ya. Alun, Mbah. Tempat kediaman saya. gimana? Jadi salaman kayak Ini manusia. ya sudah, jika memang ini kediamanmu, Tunggu dulu mas. Lah kerajaannya di mana? Katanya kan kediamanmu melewati kerajaan. Sedangkan ini di kediamannya. mana kerajaan dari Sagoro? Kalian sedang mencari kerajaan Sagoro. Astagfirullahaladzim. Ayo dah. Sisa apa sih? Kakak keduanya adiknya kok itu loh, Dik. Surendanu. Wah, kok kirim Manusia-manusia itu kemari. Oh, kita dijebak. ayumu pancen. Jen mening-mening ayo kuwi yo. Ayu-ayu Lomboni. sebelum penjahat. Saya sendiri Surandanu. Untung ora jeblos, Mbah. Saya tidak sedikit pun kabur dari permasalahan ini. Saya ingin menyelesaikan perseteruan ini karena saya merasa bukan saya lah pembunuhnya. Tidak usah berdalih kau manusia. Saya pindah ke bawah, aku pengen ngomong. Bisa ya. Akhirnya kau datang juga ke kediaman saya. Dan sekaranglah saatnya kau harus membayar atas kematian dari adik saya Margasura, suami dari Alun. Benar sekali. Oh, Randa Kau ya. harus bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan terhadap suami saya dan saudara-saudaranya yang sudah kalian bunuh. Sudahlah, Surandanu. Saya sudah menjelaskan berulang kali, bukan saya yang membunuhnya. Kau hanya terkena fitnahan dari Surawongso. Selalu itu saja yang kau sampaikan. Surawongso tidak akan tega jika dia melakukan hal semacam itu. Buktinya mana Surawongso sekarang? Sekarang di mana Surawongso? Dia sedang memiliki urusan bersama kakak Kologati. Sudahlah kakak, tidak akan ada habisnya ketika semua masalah hanya akan dibicarakan. Mereka sudah kehilangan tenaga karena sudah melawan perompak-perompak tadi yang sudah saya suruh untuk menghadang mereka. Trike. Sandiwara itu kok kamu Kematian Nah, suami Teo. saya, Kakang Margasura, saya sendiri yang akan membalasnya. Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan, terimalah. Bunuh manusia itu. Ada di Mas. Siap-siap manusia, Rada-rada mulu. kau akan masuk ke liang lahatmu. Mbah, bantuin, Mbah. Jangan sampai kau melakukan hal bodoh seperti ini. Betul. Jangan sampai terlintas di pikiranmu kalau saya seorang wanita, saya tidak mampu menghadapimu.
Ah. Sudah, cukup hentikan. Daripada ntar mati. Nah tuh. Kurang ajar. Bangsat kamu. Tuh kan. Tuh. Pedang sekuat ini kau patahkan dengan mudah. Lah. Oh, orang benar itu selalu menang. Ah. Lah. Kukruk, kukruk, kukruk. Lah, Tadi Pak Tunggun. mati Pak Mbah. Tunggun. Mati ya, Mas. Alah iya Mbah. Apakan? Bebaskan. Urukun. Orang ini pakai Gun. Ayo Gun. Bebaskan aku. Kurandana, Oh, Kurandana itu juga. Iya. mau berapa nyawa lagi yang harus kau tebus dengan menuruti keegoisanmu? Tadi di jalan saya harus membunuh berapa makhluk suruhanmu. Jangan sampai yang harus mati terakhir adalah dirimu. Kau harusnya berpikir, saudaramu banyak yang mati karena adu domba. Jangan sampai kau adalah makhluk terakhir yang saya bunuh di sini. Betul. Dengar itu. Lagi pula yang membunuh saudara-saudaramu bukan dia, tetapi adikmu sendiri. Saya sudah jelaskan berulang kali. Saya hanya difitnah oleh Surabongso. Harusnya kau ini jangan bodoh mengikuti ego-egosanmu yang murahan seperti ini. Saya sudah tidak mau melanjutkan perseteruan ini. Lagi pula, jika saya harus mati, kau tahu sendiri kalau Kati sedang mengadakan sayembara. Saya akan pasti mati di sana jika saya harus mati. Kau saat tidak usah repot-repot. Saya yakin kamu lebih bijak timbang yang lain. Selamat kamu kalau bijak. Ya Mas Jov. Saya hanya difitnah, maafkan saya. Pergilah. Bebaskan adik ipar saya terlebih dahulu. Apa Mas, makasih. Saya akan menyaksikan kematianmu di sayembara itu. Astagfirullahaladzim. Makan menang ku mati. Kita pergi. Oh. Pateni. Saya kira lho wis rampung urusan karo Surotomo dan family. Ini kita di Jepang, kita paling gimana Mas? Mana? Ah, itu mana nih? Melaku di sini melakuna lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf. Siapa yang bikin? Gak tahu nih, narik Soibul. Salam. Ngapunten. Apa jenengan tahu kerajaan Sagoro. Bahrun Sagoro? Yang tercengang. Kenapa Tuan? Kalian manusia, Ya, untuk apa mencari kerajaan itu? saya ingin datang ke sana. Menemui Tuan Raja Bahrun Sagoro. Oke, Tuan Putri. Ya, sama Tuan Putri siapa namanya? Sri Saketi Saketi Sagoro. Yang katanya apa? Cantik apa yo? Siapa yang ingin melamar dia? Enggak ngelamar. Memangnya kenapa? Kalau tidak melamar, untuk apa kalian datang ke sana? Ada kepentingan. Ya, ada kepentingan. Melamar untuk menjadikan dia istrimu. Ya. Punya apa kau? Udah apa Mas, harus melamar kan, Nen? Punya kuda besi hitam. Iya. Punya keyakinan. Mudah yakin, mana mungkin diterima. Udah yakin. Sudah memakai minyak lintah. Banyak sekali Papua. pangeran yang datang ke sana. Sampai sekarang belum ada yang cocok. Karena apa?
Mungkin yang diminta oleh Raja Baru itu sangatlah mewah. Lantas dia egrang seperti itu. Nih, jangan salah, kan belum ada manusia yang datang ke sana kan? Iya. Justru karena dia manusia yang ada langsung diusir. Ya nggak apa-apa. Percuma kamu. Ya berusaha dulu. Yang penting panjenengan itu tidak dibutuhkan oleh saya mengenai ceramah itu yang saya tanyakan. Hanya ada di mana. Kamu tidak membutuhkan saya. Ceramahnya. Selama itu kan buat yakin. Tunggu. Jangan Begini. jangan tersinggung. Kalian memanggil saya tentunya jenengan foto saya. Iya, betul. Iya, butuh ngasih tahu di mana tempatnya. Apa? Di mana tempatnya itu? Kau juga ingin melamar? Iya, saya melamar. Enggak, Kalian itu bersaing satu sama lain. kebanyakan pria yang datang ke sana itu melamar semua begitu. Pangeran dari kerajaan lain ditolak. Loh, yang mintanya saya gimana banyak banget sih. Saya punya Kuda besi hitam. bukan minyak lintah hitam Papua. Kamu tahu itu fungsinya apa? Saya tahu lintah. Iya. Lintah jika dijadikan minyak yang ada busuk nanti tubuh kamu. Belum tahu jenengan. Ini Justru kalian mengganggu waktu saya. Iya, udah kasih tahu di mana. Cepet di mana tempatnya? Ini saya sarankan kalian pulang saja. Tapi jika kalian ingin melihat kerajaannya, kalian lurus naik ke bukit itu. Nanti setelah di pertengahan bukit, kalian belok ke arah kiri, timur. bukit kiri timur. Ya, kalian tidak lama kalau berjalan itu capek. Iya. Gak apa-apa ya. Percuma. Mudah yakin. Duh, waktu aku lu. Itu modelnya minyak lintah hitam Papua. Wanita sekarang tidak hanya melihat ininya yang gede, Lihatnya apa? harta yang melimpah seperti itu. Oh, buktinya pangeran Teman saya hartanya melimpah jadi habis gara-gara wanita. Itu bodoh namanya. Seperti saya ini Dia nggak punya harta. tidak laku sampai Dia sekarang. nggak punya harta. Saya akan kembali. Monggo. Terima kasih banyak. Namanya siapa namanya? Kere kalian. Kere namanya. Namanya Kere. Sugianto. Sugianto. Ya, terima kasih. Kalau kalian itu Sugiarto. Oh, iya. Oh, itu makanya ganti namanya biar kaya. Besok. Pak Sugianto. Waduh, perjalanan masih panjang, teman-teman, menuju ke tempat kerajaan Tadi Sagoro. sih di Sencong jauh banget ke sininya. Nggak apa-apa. Itu adalah sebagian dari perjalanan. Sampai menuju ke puncak keberhasilan yang paling nikmat itu prosesnya. Aduh, tapi kan bengkek mas. Terbuka sedikit-sedikit. Aduh, kayaknya bayang apa gue. Duh, Alah, barang dia malah ngecek. Orang yang ngomong. iya mas. Gadang mas. Ini. Dia mau belok kiri, sok bener? Gadang ini mas. Siapa tuh? Tarik bay mas. Tanya. Terus sekalian tanya apa? Siapa tahu ini rajanya, Wo? Enggak. Energinya enggak kebalnya kok. Assalamualaikum. Mana mas? Assalamualaikum. Melamar? Iya aja mas, iya. Hah? Iya. Monggo lah Tuan, monggo. Jenengan komunikasi saja dengan saya biar gampang. Intinya di sini saya datang untuk bertemu dengan seorang putri raja yang bernama Sri. Saketi Sagoro. Oh, jenengan penjaganya. Monggo.
Assalamualaikum. Saya masih terheran-heran. Baru kali ini dari kalangan manusia datang kemari untuk kalian untuk melamar. Bukan melamar, saya ingin bertemu dengan Tuan Raja. Tuan Putri Sri Sakti Sagoro. Duduklah. Siapa sebenarnya dirimu? Saya Wildana. Wildana. Saya yang dipercaya untuk menjaga gerbang terdepan di kerajaan Sagoro ini. Biasanya seorang laki-laki yang datang ke kerajaan ini tidak lain dan tidak bukan, pasti ada tujuan untuk melamar Tuan Putri Sri Sakti. Apakah kalian datang ke sini untuk melamar dia? Saya ingin bertemu. Dia memang ada di dalam, tetapi saya tidak bisa memberi izin ketika belum ada izin turun dari sang raja Bahrun Sagoro. Dan memang Tuan Raja Bahrun Sagoro ada di mana? Kebetulan sekali Tuan Raja Bahrun Sagoro sedang berburu. Memang sudah rutinitas dia di pagi hari. Dia selalu pergi untuk berburu. Mungkin ketika fajar sudah mulai datang, dia akan pulang. Ya tidak lama lah. Untuk apa kalian ingin bertemu dengan Tuan Putri? Ya, ingin berbicara lah. Seperti itu. Kau yakin? Hanya untuk berbicara? Saya yakin sekali kalian pasti datang untuk melamar. Apa dirimu yang mau melamar? Jangan mimpi. Begini Tuan Wildana. Wildana. Saya sudah punya istri, mohon maaf ini sebelumnya. Kan bisa mendua. Iya sih bisa. Cuma tujuan saya tidak melamar. Tidak bermaksud untuk pamer. Kebanyakan yang datang kemari menuju ke kerajaan Sagoro, seorang pangeran yang sangat tampan, yang sangat kaya, berwibawa. Namanya kamplong ya? Mereka semua ditolak. Apalagi dirimu. Rajang ya? Orang masuk itu ini, Mbak. Mohon maaf, tidak untuk mengejek, saya hanya sekedar bercerita. Nanti kalau itu Tuan Putri Sri itu naksir saya beneran, kamu saya pecat dari penjaga ini. Serius. Di saya ada beberapa keping emas. Kita taruhan saja. Ya. Kayak Kalau benar, sopan. Tuan Putri ketika melihat dirimu langsung jatuh cinta, saya akan mundur dari jabatan saya. Kau akan mendapatkan beberapa keping emas. Begini, saya itu mempunyai kepercayaan Islam. Jadi percuma saja kalau saya sembahyang tapi saya taruhan sama kamu. Kalau sama Soguna nggak apa-apa. Yang jago ini Wildana, Mbak. Olah, oh baru-baru baik. Kau dengar? Dia saja yang baru kenal denganku. Dia mendukungku. Dia musuh dalam selimutku. Berarti kalian semua ini dari agama Islam. Ya. Itu yang satu bukan itu. Sering makan babi itu. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa sih memang. Yang penting dia tahu cara bertobat. Benar? Setelah makan babi terus tobat gitu. Iya. Wah, omong dong. Itu mengapa orang yang boleh melanggar suatu aturan agama adalah orang yang mengerti agama. Misalnya di agama kalian itu kiai. Kenapa? Karena dia tahu cara untuk bertobat. Tapi kan Bukan begitu? Gusti Allah apa bisa dakal-akalin seperti itu? Oh, memang tidak. Tetapi paling tidak dia tahu cara untuk bertobat. Lain dengan dirimu. Saya tidak yakin kau tahu cara bertobat. Jadi jangan berbuat dosa. Ya maka dari itu jangan nantang taruhan, saya nggak mau. Saya keyakinannya lari. Untuk hal semacam ini saya diperbolehkan. Wah,
Ini aneh dia. Jadi siapa yang mau melamar Tuan Putri? Saya. Dirimu? Heeh. Gini saja. Saya biasa mencatat setiap tamu yang datang. Dari mana dia berasal, apa keperluannya, dan apa yang dia bawa. Semuanya lah saya akan catat. Nanti saya akan setorkan kepada sang raja. Resepsionis apa sih yo? Begini, mohon maaf kalau nanti saya akan banyak-banyak kepadamu. Silakan. Yang penting saya ingin bertemu dengan Tuan Putri Raja. Perihal nanti diterima atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting wong lanang harus kendel jajal. Betul. Ngerti Jawa Rika? Siapa namamu? Tangik. Jelek sekali. Tahu Saya saya. yakin bernama Tangik. Rewel Rika. Dangik itu nih ada artinya dawa nyingik. Kau tahu, Apa? bahkan orang-orang zaman dahulu saja yang namanya ketinggalan zaman. Tidak ada yang bernama Tangik. Apa orang zaman dahulu ada yang bernama ketinggalan zaman? Maksudnya di zaman sekarang orang-orang nama zaman dahulu tidak ada yang bernama Tangik. Yo, tapi kan ada nama-nama zaman dulu itu. Tetapi untuk sebuah nama masih terbilang cukup bagus ketimbang nama Tangik. Siapa namamu? Nama saya Ganang. Tahu artinya? Apa itu Ganang? Gagah dewek lanang. Nah, itu saja sudah mewakili. Dari setiap pangeran, banyaknya pangeran, yang gagah dewek lanang ya Ganang. Nih saya ceritain. Itu saya rasa karena saudara-saudaramu semuanya perempuan. Orang ngerti. Ya seperti itu lah. Benar kan? Ya pinter Rika. Kan. Ganang, gagah, tur, lanang. Bang. Dari mana? Dari kerajaan mana kau berasal? Dari kerajaan Prabu. Masih kita zaman. Waskita Motor. Waskita Motor. Ya. Ganang. Keyakinan Islam. Ya. Islam. Jadi ketemu. Kerajaan Waskita Motor. Kok orang Saya baru mendengarnya, tetapi saya rasa Waskita Motor ini kerajaan yang cukup besar. Ya, besar. besar nanti. Rajanya namanya Kodriono. Nah, Raja Kodri. Kok seorang anaknya? Ada anaknya Kodriono. Iya, benar. Kodriono. Raja Kodriono. Di Pangeran Ganang beragama Islam dengan raja yang bernama Kodriono, Waskita Motor, ya. Dan kamu anaknya. Ya, Berarti kamu Ganang Yono. Ganang Sutriono. Biasanya seorang anak raja Ih. itu membawa pranama. ya wis. Ganang Sutriono. Namanya wis Ganang Sutriono. Ganang Sutriono. Ya. karena Yononya. Kodriono, Sutriono itu. Baiklah. Seperti ini manusia. Saya ceritakan sedikit. Biasanya yang datang kemari ini membawa banyak sekali rombongan. Ini untuk membuktikan ataupun mencerminkan bahwasanya dia seorang yang dikdaya. Seperti itu. Memiliki banyak pasukan dan membawa harta banyak. Ini nih, Tapi kenapa dirimu yang seorang manusia dan kerajaan Waskita Motor hanya membawa? ini. Boleh saya jawab? Ya silakan. Saya hanya ingin berbeda dengan yang lainnya. Siapa tahu perbedaan saya menarik buat Tuan Putri. Nah, kalau ini saya cocok. Oke. Dan ini manusia. Ini masih banyak yang kedua. Sebenarnya kami itu punya banyak itu kerajaan Tunggubilo, kerajaan Martaji, kerajaan Patih, kerajaan banyak cuma nggak pengen pamer. Itu pamer berarti sebutan, Bang. Apa rokok pamer? Oh nggak jadi, wes terus. Banyak sekali kerajaan. Mesti. Dan seperti ini manusia. Seluruh pangeran yang sering datang kemari, yang pernah datang kemari maksud saya, itu berbeda semua keyakinan.
Ada yang Islam sepertimu, ada yang lain keyakinan juga. Mereka semua gagah tampan, bermahkota tinggi. Tetapi Tuan Putri tidak membutuhkan, maksudnya tidak menerima mereka semua. Ada beberapa syarat untuk datang melamar Tuan Putri. Salah satunya adalah dia harus pangeran dari kerajaan yang sangat besar. Kata Dia siapa? Tuan Raja. Nah itu kan kata Tuan Raja. Tetapi semua keputusan ada di tangan Tuan Raja. Nah, dia harus berasal dari kerajaan yang sangat besar. Yang kedua, dia harus memiliki harta yang paling tidak kuncinya itu harus dibawa oleh 5 orang. Kau tahu maksud saya? Saking kakek. Saking kakek mas. Ya, benar. Yang ketiga, dia harus berilmu. Maksud saya berilmu di sini adalah pandai bertarung, memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Karena sebagai seorang Tuan Putri, dia harus dapat perlindungan yang cukup. Ya, masuk akal. Ya masuk itu masuk. Yang keempat, kau harus disumpah berjanji untuk membahagiakan Tuan Putri. 1 detik saja kau tidak membahagiakan Tuan Putri, Tuan Raja bisa memenggal kepalamu. Sampai kapan ya nggak dapet jodoh kalau modelnya kayak gitu. Benar mas. Memang sampai saat ini tidak ada pangeran yang mampu memenuhi syarat-syarat itu. Dan yang terakhir, ini harus kau dengar baik-baik. Ini yang paling penting. Semua syarat tadi tidak akan berguna. Yang paling berguna di sini adalah Tuan Putrinya mau dengan jenengan. Nah, yang diambil itu nomor 5 saja. Ya, yang diambil nomor 5. Panjang lebar, panjang kali lebar, tinggi. Mau udut nggak? Kalau ada sih tidak apa-apa. Penjaga. Tawa malah temenan. Saya biasa menghibur setiap tamu yang datang kemari. Karena biasanya kecewa ya. Ya, kau benar sekali. Nih. Aneh sekali. Setahu saya. Seperti ini nih, rokok seperti ini. Biasanya dijembreng dulu. Alah kakek reka loh dari udut. Udah ini udah jadi. Ini sange, ini jarum. Kau punya apa? Ini kekuatan saya. Hebat sekali. Itu modal utama untuk melamar. Oh, hanya bermodalkan apa? Kamu sok wangan juga yang dijek paling kene. Tahu nggak, Wildana, ya. Sebenarnya orang sulit mendapatkan jodoh itu karena banyak Pertimbangan. permintaannya. Rewel, banyak milih. Contoh, saya Sogun, Nah, teman saya satu ini. banyak milih. Udah ada yang suka. B. Milih yang perawan. Milih yang Dikasih perawan katanya wataknya keras, gak cocok, pengen yang janda. dikasih janda katanya Udah kebesaran. dipeluk aja nggak mau. Saya tahu akan hal itu. Sebenarnya dari sang Tuan Putri tidak mengajukan syarat yang rumit seperti itu. Tahu nggak? Justru Tuan Putri siapa? Namanya Sri Saketi. Saketi Sagoro itu sebenarnya sudah bosan dengan kemewahan. Yang dia butuhkan itu sederhana, penuh dengan cinta. Mungkin seperti itu. Mungkin. Tetapi lain ceritanya ketika kamu berbicara dengan ayahnya ataupun sang raja. Kalau anak sudah tidak bisa menahan bendungan cinta, ayah bisa apa? Mungkin kau benar. Tetapi yang dilakukan oleh sang raja ataupun ayah dari Tuan Putri Sisaketi itu supaya anaknya tidak hidup sengsara.
hidup selalu berkecukupan, selalu bahagia. Ya memang. Diharapkan semua orang tua terhadap anak. Ya memang benar kan kalau harus berkurang kan bebet bibit bobotnya dipertimbangkan. Nah itu kamu tahu. Tapi orang atau makhluk yang paling celaka adalah makhluk yang takut akan masa depannya. Betul. Nah, 1 jam ke depan, kau tahu kok bakalan terjadi apa? Tidak tahu. Jangan kan 1 jam mas, 1 detik aja nggak tahu kan? Ya memang itu dewata yang mengatur. Nah terus ngapain takut dengan masa depan? Paling tidak kita sudah mempunyai patokan bahwasanya 2 atau 3 hari ke depan saya akan bisa hidup ketika semua sudah dimiliki. Nah, itu tidak jaminan. Banyak dari kalangan mereka yang kaya raya dalam hitungan sekejap hilang semuanya. Banyak dari kalangan mereka yang miskin dalam hitungan sekejap bisa diangkat derajatnya. Loh, Gusti Allah, Tuhan saya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai caranya sendiri untuk mengangkat dari setiap makhluknya. Nggak usah takut. Kamu jelek, jangan takut. Nomor 1 apa? Niat. Jadi wong lanang kendel jajal Inama amal lu biniat. Artinya itu apa? Inama ngamal lubinia. Segala sesuatu tergantung niat kita. Baiklah, saya rasa kalian akan bertemu dengan Tuan Putri, karena sebentar lagi Tuan Raja pasti sudah ada di belakang untuk meletakkan hasil buruannya. Kok dapat terus begitu? Oh, kok tidak tahu yang didapatkan Tuan Raja kalau sudah berburu? Apa tanggiling? Tidak. Apa? Dia kalau berburu selalu mendapatkan hasil, yaitu macan yang kulitnya berwarna hitam, macan kumbang maksud saya. Hati-hati. Untuk Ya sudah, saya akan masuk ke dalam untuk melihat apakah Tuan Raja sudah ada di belakang atau belum. Kalau sudah, saya akan sampaikan bahwasanya ada segerombolan manusia yang akan melamar anaknya. Kami nunggu di sini. Kalian tunggu di sini. Ya. Baiklah, tunggu sebentar. gimana mas? Mereka tahunya kita datang untuk melamar. Karena kayak gini. Kok Mungkin udah? sudah berulang kali banyak yang datang ke sini itu Rata-rata rata-rata melamar. Salah satu yang ditolak itu kan kolokan. hati. Sifat. Lamar ke Gun. Siap. Apa kok Gun? Berani jajal. Oh, berarti yang apa? Ngomong. Bebas mbak, yang penting jajal. Boleh apa? Bojole. Mbak, terima mbak. Ini sing randa kayak saya itu sama kalian cuma penggemar katanya. Ngefan. Tapi kalau sama Mas Ogun cinta. Oh, yang kayak Yuni Sara, Pak? Yuni Sara. Berapa orangnya yang ini Mas? Kita nunggu dulu ya berarti. teman-teman di sini, nunggu keputusan dari si penjaganya. Kita tidak mau main ceroboh, takut jadi masalah lagi. Kita main halus saja, terkadang keselibet, apalagi main kasar. Betul. Mau halus enak apa main kasar? Ya justru sing kasar ora enak Ya makanya. Gradu. Bergerigi ya, Pak? Ya teman-teman, kita istirahat dulu. Rokokan dikit. Lalu kelar rokok lah. Rokok cok. Bapak tak mbah. Kira penjaganya teko. Manusia. Sudah membuat kalian menunggu. Oh, ya penjaganya. Ya, Pak. Jadi seperti ini. Mungkin apa yang saya katakan ini membuat kalian kecewa. Seperti ini. Sebenarnya hari ini bisa kalian menemui Tuan Putri, tetapi ada kejadian yang membuat kalian harus datang kemari. Kembali lagi besok. Ora jeneng suwe malah. Benar sekali. Memang ada kejadian apa? Seperti ini.
Seperti yang saya katakan tadi, Tuan Raja suka berburu. Kebetulan sekali Tuan Raja pulang dalam kondisi kakinya pincang satu. Kenapa? Kakinya tertusuk nanda. Kenapa kalian tertawa? Mohon maaf ani sebelumnya ini. Masa raja sandalan? Mas itu landak banget ini. Ya, saya sebagai tukang buru, saya juga pemburu yo. Itu lebih teliti dan lebih hati-hati kalau lihat hewan-hewan yang kira-kira membahayakan dan kecil. Ya namanya nasib memang seperti itu lah, takdir itu maksudnya. Berarti sekarang nggak bisa ketemu ini. Mau cobain dulu apa? Tidak bisa manusia. Ya anggap saja kedatangan kalian kali ini untuk mendaftar pertemuan yang akan datang. Oh, buat janji. Benar sekali. Ya. Ya sudah, saya harus kembali untuk menemani sang raja yang sedang terluka kakinya. Ini besok lagi atau gimana maksudnya? Nanti malam. Nanti malam misalnya. Silakan. Kalau kalian datang mau nanti malam silakan, tidak apa-apa. Saya sudah buatkan janji dan saya sudah mengatakan apa hajat kalian terhadap Tuan Raja dan Tuan Putri. Ya, seperti itu saja ya manusia. Mohon maaf. Saya sampaikan lagi. Ini dari khusus bangsa manusia. Khususan ini. Saya sudah sampaikan dan dia sangat senang. Udah mesti. Sampaikan lagi. Semoga lekas sembuh. Nah, Ya, saya akan sampaikan salam Cepat kalian. mantun. Siap manusia. Ya sudah. cepat Silakan waras. kalian datang lagi nanti malam. Ya, Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Hati-hati Maaf di sudah jalan. mengganggu. siap. Silakan. Ya jenengan dulu ini teman saya kasihan di sini. Oh ya, saya kelupaan. Walah. Dadah. Aduh, kita sudah nunggu lama-lama, ternyata harus menemuinya nanti malam. Mau cobain dulu ya. Kakinya itu Tusuk landak. Enggak usah ketawa Mas. Kok landak gede pisan padahal gua. Landak. Saya enggak Landak kayak berduri kayak. oh, saya enggak bisa bayangin landak ditek kayak gitu. Berarti kan akeh banget mas ini. Orang aku sih jitok loh. Kapan itu belum landa? Isis. kita tutup ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Om Swastiastu. Mantap aja. Tapi